Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya, amin. Nah, sebelumnya perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Janita Indah Rahayu, NIM 710141929. Nah, di sini nanti saya akan membahas sedikit tentang materi akuntansi, yaitu mengevaluasi hasil perhitungan harga pokok proses produksi. Yuk, yang penasaran langsung simak video berikut ini. Pengertian harga pokok produksi. Apa sih pengertian harga pokok produksi? Harga pokok produksi merupakan jumlah dari biaya-biaya yang dikeluarkan mulai pada saat pengadaan bahan baku hingga proses akhir produk yang siap dijual. Lebih mudahnya, harga pokok produksi dapat dicerna dengan modal atau pengorbanan dalam proses produksi berdasarkan nilai ganti pada saat pertukaran. Harga pokok produksi mencakup semua biaya langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi barang atau jasa yang dijual. Sehingga untuk menentukan harga pokok penjualan atau HPP suatu barang atau jasa, maka perusahaan harus menentukan terlebih dahulu harga pokok produksinya. Metode harga pokok proses. Metode harga pokok proses adalah metode pengumpulan harga pokok produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengolah produknya secara massal. Di dalam metode ini, biaya produksi itu dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu, dan biaya produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dalam proses tertentu selama periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dari proses tersebut selama jangka waktu yang bersangkutan. Karakteristik metode harga pokok proses ada 3. 1. Produk yang dihasilkan adalah produk standar. 2. Produk yang dihasilkan dari waktu ke waktu adalah sama. 3. Aktivitas produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Contoh perusahaan yang menggunakan metode harga pokok proses adalah perusahaan semen. Mengapa? Karena proses produksi semen menghasilkan satu macam produk semen yang diukur dengan satuan sak yang berat standarnya 50 kg. Kemudian produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan itu juga sama. Perencanaan produksi dilakukan dengan diterbitkannya perintah produksi atau production order di setiap awal bulan yang berlaku untuk bulan tertentu. Atas dasar tersebut, maka perusahaan tersebut bisa menggunakan metode harga pokok proses. Perbedaan metode harga pokok proses dan metode harga pokok pesanan. Terdapat 4 perbedaan. Yang pertama, pengumpulan biaya produksi. Pada harga pokok proses itu menurut per departemen produksi per periode akuntansi, sedangkan pada harga pokok pesanan itu menurut pesanan. Yang kedua, perhitungan harga pokok produksi per satuan. Pada harga pokok proses itu dengan cara membagi total biaya yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Perhitungan ini dilakukan pada saat pesanan telah selesai diproduksi. Sedangkan pada harga pokok pesanan itu dengan cara membagi total biaya produksi yang dikeluarkan selama periode yang bersangkutan. Perhitungannya dilakukan setiap akhir periode akuntansi atau biasanya akhir bulan. Yang ketiga, penggolongan biaya produksi. Pada harga pokok proses, biaya overhead pabrik itu dibebankan kepada produk atas dasar biaya yang sesungguhnya terjadi. Sedangkan pada harga pokok pesanan, biaya produksi langsung dibebankan pada produk berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Yang terakhir, keempat, unsur biaya yang dikelompokkan dalam biaya overhead pabrik. Pada harga pokok proses, biaya produksi selain biaya bahan baku dan bahan penolong, serta biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Sedangkan pada harga pokok pesanan, itu biaya beban bahan penolong,
biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya produksi lain selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya, metode harga pokok proses. Penggunaan metode harga pokok proses ada 3. Yang pertama, metode harga pokok proses yang diterapkan dalam perusahaan yang produknya diolah hanya melalui satu departemen produksi. Yang kedua, metode harga pokok proses yang diterapkan dalam perusahaan yang produknya diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Yang ketiga, pengaruh terjadinya produk yang hilang dalam proses terhadap perhitungan harga pokok produksi persatuan dengan anggapan produk hilang pada awal proses ataupun produk hilang pada akhir proses. Metode harga pokok proses satu departemen produksi. PT Indah Jaya mengolah produknya secara massal melalui satu departemen produksi. Dengan rincian biaya, jumlah biaya yang dikeluarkan selama bulan Januari 2020 adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku 5 juta, biaya penolong 7.500.000, biaya tenaga kerja 11.250.000, biaya overhead pabrik 16.125.000. Kemudian total biaya produksi ada 39.875.000 rupiah. Kemudian jumlah produk yang dihasilkan selama bulan tersebut adalah untuk produk jadi yaitu 2.000 kilo atau bisa menjadi persediaan awal, kemudian produk dalam proses pada akhir bulan 500 kilo. Dengan tingkat penyelesaian sebagai berikut. Biaya bahan baku 100%, biaya bahan penolong 100%, beban tenaga kerja 50%, dan biaya overhead pabrik 50%. Perhitungan unit ekuivalen. Seperti yang tertera pada tabel tersebut, dengan rincian bahan baku 2000 ditambah TP 100% dikali 500 sama dengan 2500 kilo. Bahan penolong 2000 ditambah TP 100% dikali 500 sama dengan 2500 kilo. Tenaga kerja 2000 ditambah 50% TP dikali 500 sama dengan 2250 kilo. Overhead pabrik 2000 ditambah TP 30% dikali 500 sama dengan 2150 kilo. Sedangkan untuk menghitung biaya produksi persatuan itu dari total biaya dibagi unit ekuivalen, yang hasilnya yaitu total biaya produksi persatuan sebesar 17.500. Setelah biaya produksi persatuan dihitung, maka harga pokok produk jadi tersebut ditransfer ke gudang. Dari harga pokok persediaan produk dalam proses dihitung sebagai berikut. Harga pokok produk jadi 2000 dikali 17.500 sama dengan 35 juta. Harga pokok persediaan produk dalam proses, biaya bahan baku 100% dikali 500 dikali 2000 sama dengan 1 juta rupiah. Biaya bahan penolong 100% dikali 500 dikali 3000 sama dengan 1.500.000. Biaya tenaga kerja 50% dikali 500 dikali 5.000 sama dengan 1.250.000. Kemudian jumlahnya yaitu 4.875.000. Sedangkan jumlah biaya produksi bulan Januari yaitu 35 juta ditambah 4.875 sama dengan 39.875.000. Jurnal Umum Pencatatan Proses Produksi. Jurnal untuk mencatat biaya bahan baku. Debit BDP biaya bahan baku 5 juta, kredit persediaan bahan baku 5 juta. Kemudian jurnal untuk mencatat biaya bahan penolong. Debit BDP biaya bahan penolong 7.500.000, kredit persediaan bahan penolong 7.500.000. Kemudian jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja. Debit BDP biaya tenaga kerja 11.250.000, kredit gaji dan upah 11.250.000. Lanjut, jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik. Debit BDP biaya overhead pabrik 16.125.000,
Kredit berbagai rekening yang dikredit 16.125. Kemudian, jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang, yaitu debit persediaan produk jadi sebesar 35 juta, kreditnya BDP biaya bahan baku 4 juta, BDP biaya bahan penolong 6 juta, BDP biaya tenaga kerja 10 juta, BDP biaya overhead pabrik 15 juta. Dengan catatan, 10 juta itu dari 2.000 kilo dikali 5.000 rupiah, dan 15 juta itu dari 2.000 dikali 7.500. Jurnal untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses yang belum selesai diolah pada akhir bulan Januari 2020. Jurnalnya yaitu debit persediaan produk dalam proses sebesar Rp4.875.000, kreditnya BDP biaya bahan baku 1 juta, BDP biaya bahan penolong 1.500.000, BDP biaya tenaga kerja 1.250.000, BDP biaya overhead pabrik 1.125.000. Metode harga pokok proses 2 departemen. Metode harga pokok proses 2 departemen adalah penggunaan metode harga pokok proses produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Jika produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Perhitungan biaya produksi persatuan produk yang dihasilkan oleh departemen produksi pertama sama dengan yang telah dibahas dalam contoh di atas tadi. Kemudian, perhitungan biaya produksi persatuan produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama adalah perhitungan yang bersifat kumulatif, karena produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama adalah produk jadi dari departemen sebelumnya, yang juga membawa biaya produksi dari departemen produksi sebelumnya. Maka, harga pokok produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama terdiri dari biaya produksi yang dibawa dari departemen sebelumnya dan biaya produksi yang ditambahkan dalam departemen setelah departemen pertama. Sekian video pembahasan yang saya buat. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.